Perhatikan untuk soal ini 125 ditambah 236 ditambah 375. Tipsnya adalah amati setiap bilangan, kemudian lihat angka-angka satuannya. Kemudian tukarkan atau komutatif posisi bilangan yang jika satuannya dijumlahkan menghasilkan angka satuan 0. Kemudian kelompokkan atau asosiatifkan dua bilangan tersebut. Di sini kalau 125 ditambah 236 itu 5 ditambah 6 kan 11, satuannya 1. Kalau 236 ditambah 375, 6 tambah 5 itu 11 juga, satuannya 1. Nah, kita harus cerdik, kita harus cermat mencari bilangan-bilangan yang kalau dijumlahkan itu hasilnya satuannya 0 atau puluhan dan satuannya 00 itu lebih mudah. Misalnya menghasilkan 100, kemudian 1000, ribuan itu juga lebih mudah. Nah, di sini kalau kita amati ternyata yang memberikan hasil lebih mudah itu adalah 125 dengan 375, karena kalau dijumlahkan menghasilkan 500 atau satuan dan puluhannya 0. Jadi itu akan lebih memudahkan dalam menghitung selanjutnya, dalam menjumlahkan dengan angka berikutnya. 500 ditambah 236 kan lebih mudah. Kemudian hasilnya 736, daripada kalau kita mengelompokkan yang 125 ditambah 236 itu lebih sulit. Jadi maka kita pilih yang kita kelompokkan adalah 125 dengan 375. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa kita saksikan penjelasan berikut ini. Coba perhatikan untuk soal ini 125 ditambah 236 ditambah 375. Kalau ada soal seperti ini bisa dikerjakan dengan memanfaatkan sifat komutatif atau pertukaran dan sifat asosiatif atau pengelompokan. Coba ini kita lihat atau kita amati satuannya. Bilangan yang pertama satuannya 5, bilangan yang kedua satuannya 6, bilangan yang ketiga satuannya 5. Nah, di video yang sebelumnya untuk soal seperti ini kita amati satuannya itu kalau penjumlahan, coba satuan mana yang jika dijumlahkan menghasilkan angka satuan 0. Kita coba misalnya yang ini ya, 5 ditambah 6 11, 1 satuannya. Kemudian ini 6 tambah 5 juga 11. Nah, kalau yang ini 5 ditambah 5 10, nah satuannya 0. Berarti kita pilih yang ini untuk ditukar. 375 ditukar tempatnya dengan 236 supaya berdekatan dengan 125. Maka kita tulis ini tetap ya. Kemudian 375 ini kita tukar di sini. Nah, 236-nya ditukar di sini. Ini ya. Kemudian berarti ini 125 dengan 375 ini kita kelompokkan. Jadi kita menggunakan asosiatif. Tadi yang menukar menggunakan komutatif, sekarang menggunakan asosiatif. Bila ini kita kelompokkan kemudian kita jumlahkan. Hasilnya adalah 500 ya. Nah, ini lihat satuannya 0. Nah, ini kan nanti akan lebih mudah menjumlahkannya dengan 236. Berarti hasil akhirnya 500 ditambah 236 adalah 736. Berikutnya adalah
adalah sifat komutatif atau pertukaran dan asosiatif atau pengelompokan dalam perkalian. Nah, bagaimana kita dapat memanfaatkan sifat ini dalam perkalian? Contoh soalnya 25 kali 364 kali 8. Tipsnya, amati setiap bilangan. Lihat angka-angka satuannya. Apakah ada yang dapat menghasilkan 0 satuannya kalau dikalikan, atau yang memberikan bilangan yang mudah untuk dikalikan selanjutnya, misalnya menghasilkan bilangan 100, 1000, 200, 500. Itu kan angka-angka yang mudah kalau kita kalikan. Jadi kita harus cerdik untuk mencari angka-angka yang jika dikalikan menghasilkan angka-angka yang nanti memudahkan dalam penghitungan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, tukarkan atau komutatif posisi bilangan yang jika satuannya dikalikan menghasilkan angka satuan 0 tadi. Lalu yang keempat, kelompokkan atau asosiatif, kelompokkan dua bilangan tersebut. Perhatikan angkanya 25 itu ternyata kalau kita kalikan 8 akan menghasilkan 200. Nah, maka dari itu 8-nya kita tukar posisinya dengan 364, sehingga 25 kali 8 kali 364. Kemudian 25 kali 8 yang kita hitung yaitu 200 dikalikan 364. 200 kali 364 itu mudah, karena 200 itu kalau kita faktorkan kan 2 kali 100, kemudian dikalikan 364, sehingga 364 kita kalikan dengan 2. Nah, 2 kali 364 kemudian dikalikan 100. 2 kali 364 hasilnya 728. Kemudian kita kalikan 100. Mudah sekali bilangan kalau kali 100 tinggal menempelkan 02 di samping kanannya, sehingga menghasilkan 72.800. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dilihat video berikut ini. Nah, berikutnya adalah memanfaatkan sifat komutatif dan asosiatif untuk menghitung perkalian. Di sini misalnya 25 kali 364 kali 8. Kalau dilihat sepintas sepertinya sulit karena perkalian 3 bilangan. Nah, sebenarnya ini mudah kalau kita memahami kemudian mencermati angka-angkanya. Perhatikan, kita cari satuannya yang kalau dikalikan itu menghasilkan 0, atau bilangan yang kalau dikalikan itu nanti bisa menghasilkan bilangan kayak 10, 100, sampai 1000 gitu. Misalnya yang ini bilangan pertama dengan kedua, ini kalau dikalikan walaupun 5 kali 4 nanti satuannya 0, tapi kan terlalu besar. Coba kalau yang ini 25 dengan 8 itu kalau kita faktorkan itu kan 2 kali 4 ya. Nah, 25 kali 2 itu 50, atau ini 25 kali 4 itu kan 100. Berarti 25 kali 4 100, kemudian kali 2 200. Jadi kan lebih mudah. Untuk itu maka kita gunakan sifat komutatif dengan menukar 8 ini dengan 364. Posisinya kita tukar menjadi begini ya. Ini 8-nya di sini. Kita tukar dengan 364. Nah, tadi ini 25 dengan 8 kita kelompokkan. Tadi sudah kita hitung 25 kali 8 itu adalah 200. Kemudian kali 364. Nah, perhatikan. Ini mudah kalau perkalian 2. Kalau lupa cara mengalikan tinggal 364 ditambah 364. Kemudian ditempeli 02. Jadi nolnya kita
taruh di paling kanan, tinggal 364 kali 2 berapa? 728. Jadi hasilnya adalah 72.800. Mudah kan? Untuk soal 87 kali 101 itu bisa memanfaatkan sifat distributif, baik distributif perkalian terhadap penjumlahan maupun terhadap pengurangan. Misalnya terhadap penjumlahan itu bisa kita rubah 87-nya atau 101-nya yang dijadikan penjumlahan, boleh ya. Yang penting kita harus mencari yang memudahkan kita dalam penghitungan. Misalnya 87 yang kita jadikan penjumlahan, berarti 87 kita jadikan 80 ditambah 7. 101-nya tetap, itu seperti yang di sebelah kiri, itu 87-nya dijadikan 80 ditambah 7, kemudian kali 101. Untuk yang sebelah kanan itu 101-nya yang dijadikan penjumlahan. Jadi 101 itu dijadikan 100 ditambah 1. Perhatikan, coba kalian bandingkan lebih mudah yang mana? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Mudah yang sebelah kanan ya. Karena apa? Karena lebih mudah kita menghitung perkalian 100 daripada yang lebih dari 100 atau yang satuannya tidak 0. Kalau kita perhatikan itu lebih mudah yang sebelah kanan. 87 kali 101 juga bisa kita kerjakan dengan memanfaatkan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Hanya saja lebih mudah apa malah lebih sulit? Kita harus bisa memilih mana yang lebih sulit, mana yang lebih mudah. Seandainya dengan pengurangan juga demikian, bisa saja 87-nya yang dijadikan pengurangan atau 101-nya yang dijadikan pengurangan. Misalnya 87, bisa kita menggunakan pengurangan 90 dikurangi 3, hasilnya kan 87. Jadi 87 kita rubah menjadi pengurangan, yaitu 90 dikurangi 3 seperti pada sebelah kiri. Atau 101-nya yang kita jadikan pengurangan. Kita cari angka yang terdekat, itu kan dekat dengan 110. Maka 110 dikurangi berapa supaya 101 dikurangi 9. Jadi 101 bisa kita rubah menjadi 110 dikurangi 9. Kemudian kita kalikan 87 dengan bilangan yang ada di dalam huruf. Coba perhatikan perhitungannya seperti itu. Coba kita simak penjelasan berikut ini. Sebenarnya ini bisa juga dijadikan distributif perkalian terhadap penjumlahan, terhadap pengurangan bisa juga. Kemudian bisa juga yang 87-nya ini dijadikan 80 ditambah 7 kali 101. Atau 87-nya tetap, kemudian 101-nya yang kita jabarkan, 100 ditambah 1. Coba kita bandingkan, kira-kira nanti menghitungnya lebih mudah mana? 80 ini 80 dikalikan 101, kemudian tambah 7 kali 101. Lebih mudah mana kira-kira? Dengan yang ini, 87 kali 100 ditambah 87 kali 1. Coba kalau kita amati,
Yang ini 80 kali 101 itu berapa ya? Kita pasti menghitung dengan cara bersusun atau apa. Yang ini juga. Kalau yang ini perhatikan. Nah, kelihatannya lebih mudah ini ya. 87 kali 100 8.700. Kemudian ini 87 kali 1 lebih mudah ini, maka kita pilih yang 101-nya yang dirubah menjadi 100 ditambah 1, yang penjumlahannya yang 101, 87-nya tetap. Jadi kita cari yang angkanya tuh yang mudah untuk dikalikan. Misalnya ini 87 kali 101. Sebenarnya bisa dengan distribusi perkalian terhadap penjumlahan, bisa terhadap pengurangan, bisa. Tetapi coba kalau kita teliti, nah ini 87, kalau yang ditambah 80 dengan 7 coba lebih enak mana? Dengan ini dijadikan 100 tambah 1. Tentunya lebih mudah 100 ditambah 1 ya. Ini lebih mudah lihatnya, maka kita coba 87 ini tetap, kemudian 101-nya ini kita jadikan penjumlahan, 100 ditambah 1. Coba kita perhatikan, misalnya yang ini kita jadikan penjumlahan 80 ditambah 7 kali 101. Lebih mudah mana? Dengan 87 dikalikan 100 tambah 1, atau bisa juga dengan distribusi perkalian terhadap pengurangan. Misalnya 87 kali 101 ini bisa banyak ya, bisa 105 kurangi 4, 110 kurangi 9 yang menghasilkan 101. Tetapi kan lebih mudah menggunakan penjumlahannya, 100 ditambah 1, maka kita pilih yang distributif perkalian terhadap penjumlahan. Kita lanjutkan, ini jadi tetap 87, kemudian dikalikan dengan 100, kemudian ditambah ini 87 dikalikan dengan 1, kemudian hasilnya inilah akan lebih mudah. Kalau kali 100 kan lebih mudah, tinggal 87 ditempelin 02. Kemudian ini juga mudah, 87 kali 1 hasilnya tetap 87, sehingga menjadi jumlahkan menjadi 8.787. Atau bisa juga ini dijadikan distributif perkalian terhadap pengurangan. Caranya kita cari, misalnya 87-nya yang kita jadikan soal pengurangan. 87 itu kira-kira berapa dikurangi berapa yang mudah? Cari yang belakangnya 0. Misalnya 100 dikurangi 23, itu kan 87. Atau yang dekat 90 dikurangi 3, itu lebih mudah. Bisa ini kita rubah menjadi 90 dikurangi 3. Hasilnya kan 87. Jadi banyak sekali ya nanti. Yang penting hasilnya 87. Tapi kita harus mencari yang mudah hitungnya. Kalau sulit ya untuk apa digunakan? Nah, ini bisa juga. Tetapi apakah ini mudah atau malah sulit? Coba, berarti ini 90 kali 101. Berarti kemudian dikurangi 3 kali 101. Nah, kira-kira berapa ini? 90 kali 101. Terus 3 kali, kalau ini mudah, 3 kali 101 nya mudah, 303. Tetapi yang ini, yang 90 kali 101 agak susah. Coba lebih enak mana tadi menghitungnya? Dengan pengurangan apakah yang penjumlahan ini tadi?
lebih mudah yang penjumlahannya. Berarti kalau ketemu soal begini ya kita gunakan, kita pilih yang ini saja. Itu ya, harus cerdik kita dalam mencari, makanya kita harus sering berlatih. Kalau sering berlatih kan cepat biasanya. Oh ini enak 101, wah nanti langsung di otaknya muncul, oh 101 itu dijadikan penjumlahan 100 tambah 1 akan lebih mudah. Makanya kita harus sering berlatih, sering mengerjakan soal. Sekarang kita ke contoh soal berikutnya. 13 kali 998. Ini juga dapat kita kerjakan dengan memanfaatkan sifat distributif perkalian baik terhadap penjumlahan maupun pengurangan. Perhatikan untuk penjelasan yang di sebelah kiri itu distributif perkalian terhadap penjumlahan, di mana yang dijadikan penjumlahan adalah 13-nya. 13-nya dirubah menjadi 10 ditambah 3. Kemudian yang di dalam kurung dikalikan dengan 998. Seperti itu ya. Sebelah kanan yang kita jadikan penjumlahan yang 998-nya. Kita jabarkan menjadi 900 ditambah 90 ditambah 8. Lalu 13-nya dikalikan semua bilangan yang ada di dalam kurung, sehingga menghasilkan yang demikian itu. Bisa juga soal ini kita kerjakan dengan distributif perkalian terhadap pengurangan. Dengan cara 13-nya kita rubah menjadi pengurangan. Kita cari pengurangan yang menghasilkan 13. Misalnya 20 dikurangi 7, itu kan 13, boleh ya. Kemudian 20 dikalikan 998, kemudian dikurangi 7 kali 998, hasilnya seperti yang sebelah kiri itu. Kemudian yang sebelah kanan ini yang kita rubah menjadi pengurangan adalah 998. Itu kita cari bilangan yang kalau dikurangkan hasilnya 998. Di situ 1000 dikurangi 2, hasilnya 998. Nah, berarti 13 dikali 1000 dikurangi 2. Perhatikan. Kemudian 13 kali 1000 dikurangi 13 kali 2. Nah, ini paling mudah ya di antara ketiga tadi. Kenapa lebih mudah? Karena ini pengalinya 1000. Makanya kita harus cerdik, kita otak-atik mana yang paling mudah. Nah, ternyata ini yang paling mudah. Dengan mengurangkan 1000 dikurangi 2 kan hasilnya 998. Berarti kita pilih ini untuk pengerjaan soal ini. Itu akan memberikan cara yang lebih mudah, karena 13 kali 1000 tinggal menempelkan 03-nya. Jadi 13.000 kemudian dikurangi 13 kali 2 itu 26. Nah, tinggal mengurangkan 13.000 dikurangi 26, hasilnya 12.974. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa menyimak penjelasan berikut ini. Nah, sekarang perhatikan untuk soal ini 13 kali 998. Ini juga bermacam-macam nanti untuk menjadikan distributif. Bisa 13-nya dijadikan 10 tambah 3, atau 998-nya dijadikan 900 tambah 90 tambah 8. Itu juga bisa dicoba ya. Misalnya yang ini 10 ditambah 3 itu kan 13, dikalikan 998. Berarti nanti 10 dikalikan 998, 10 dikalikan 998, kemudian ditambah 3 kali 998. Kira-kira ngitungnya susah enggak ini? Yang ininya mudah ya, tinggal menempeli 01. Yang ininya yang agak susah. Nah, kita coba yang dijadikan penjumlahan yang 998-nya.
Nah, kita jadikan ini 13-nya tetap. Ini dijadikan 900 ditambah 90 ditambah 8. Kemudian 13 kali 900, ini kurungnya ditambah 13 kali 90 ditambah 13 kali 8. Bisa juga seperti ini, 13 nya jadikan penjumlahan, atau ininya 990 jadikan penjumlahan juga bisa. Atau bisa juga dijadikan distributif perkalian terhadap pengurangan. Kalau 13 yang dijadikan pengurangan nanti kira-kira 20 dikurangi 7 itu bisa ya. Tapi menghitung 7 kali 998 nya kan agak susah. Nah, seandainya yang 998 ini kita cari keterdekat, kan dekat dengan 1000 dikurangi 2. Kita coba ya. Ini 1000 dikurangi 2 itu kan 998. Coba apakah lebih sulit atau lebih mudah? 13 dikalikan 1000 dikurangi 13 dikali 2, ini turun. Perhatikan di antara ini kira-kira mana yang lebih mudah menghitungnya. Kelihatannya ini ya, ini lebih mudah karena ini 13 kali 1000, tinggal nempel nolnya 13.000. Kemudian dikurangi 13 kali 2 mudah 26. Nah, daripada ini menghitungnya, perhatikan. Nah, ini adalah yang paling mudah. Kalau ada soal seperti ini, berarti kita hitung dengan distributif perkalian terhadap pengurangan. Kita memang harus cerdik mana yang kita pilih supaya menghitungnya lebih cepat. Nah, ini tinggal menghitung 13.000 dikurangi 26 adalah 12.970. Jadi sebenarnya bermacam-macam distributif ini untuk angkanya, merubahnya menjadi pengurangannya, tetapi kita harus mencari yang paling mudah penghitungannya supaya menjadi cepat dalam mengerjakan. Itu saja ya tipsnya.